Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kuliah online mata kuliah Mekanika IPA. Hari ini Ibu ingin melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu terkait dengan pusat massa. Sebelumnya semoga selalu sehat buat kita semua ya, dan jaga kesehatan. Hari ini Ibu akan melanjutkan, tapi sebelumnya Ibu mereview dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang pusat massa sistem. Kita sudah mempunyai persamaan bahwa jika kita ingin mencari pusat massa dari sistem yang terdiri dari partikel-partikel, maka kita punya massa yaitu RCM atau R pusat massa sama dengan sigma MI kali RI. Jadi massa misalnya ada 3 partikel, maka kita punya M1, R1, kemudian massa 2 kali R2. Namun karena dalam berupa sistem, maka R-nya adalah dalam bentuk misalnya terdiri dari 2 koordinat, maka ada XI plus YJ. Jadi M1 kalikan XI ditambah M1 kalikan YJ ditambah M2 kali XI plus M2 kali YJ, dan seterusnya dibagi dengan massa totalnya. Kemudian dimana sebelumnya kita sudah mencari pusat massa misalnya terdiri dalam koordinat X, Y, Z, maka posisinya atau pusat massa dari RI-nya itu adalah XII, XYIJ, dan ditambah ZIK. Kemudian baru kita mencari pusat massa totalnya itu tadi ya. Sebelumnya Ibu kemarin juga memberikan contoh terkait dengan pusat massa jika bendanya berupa benda yang kontinu, yaitu batang. Pada pusat massa batang kemarin kita sudah mendapatkan bahwa pusat massanya adalah L/2. Sekarang Ibu ingin mereview kembali contoh bagaimana jika ada contoh 3 batang seperti ini, di manakah pusat massa dari sistem batang yang berbentuk seperti ini. Maka kita bisa menggunakan prinsip dari yang sudah kita selesaikan pada minggu yang lalu, yaitu pusat massa batang yaitu ada di tengah. Namun sebelumnya kita harus menggambarkan dulu kerangka acuannya. Jadi di manakah X-nya, di manakah Y-nya. Baik, misalnya ya, kita gambarkan ini posisi X-nya, ini posisi Y-nya ya. Maka ini adalah posisi Y-nya, X-nya. Kemudian ini panjangnya adalah L, L1, L2, dan L3. Kemudian ini adalah massa 1, yang ini massa 2, dan yang ini adalah massa yang ketiga. Maka kita punya 3 pusat massa di sini, yaitu yang pertama adalah R1 sama dengan R2 sama dengan, dan R3 sama dengan berapa. Baru kita mencari pusat massa dari ketiga batang ini. Oke, yang pertama kita punya batang yang pertama dengan massa M1, berarti pusat massanya ada di tengah sini. Jika ini adalah Y dan ini adalah X, maka kita bisa mencari pusat massanya ini. Jaraknya dari sini adalah 5 kan, 5 meter.
Kemudian jarak dari sini ke sini berarti separuh dari 1 meter, berarti setengah meter. Berarti kita punya XI-nya I plus YIC. X-nya berapa? X-nya adalah setengah meter, berarti setengah meter I plus 5 meter C, karena pada sumbu Y ke atasnya. Kemudian pada batang yang kedua, kita punya pusat masanya di sini. Jadi ini adalah R2. Ini tadi R1. Kita punya R2, berarti R2-nya berapa? R2-nya berarti kita X2I plus Y2C sama dengan X2I, berarti X-nya di pada berapa? L1. L1-nya adalah 1 meter. Berarti 1 meter I plus Y-nya di mana? Y-nya adalah setengah dari 5 meter. Berarti 2,5 meter C. Itu adalah pusat massa dari batang yang kedua. Bagaimana pusat massa pada batang yang ketiga? Juga ada di tengah-tengah sini. Berarti ini adalah R3. R3-nya berapa? R3-nya adalah kita cari di sini. Berarti di sini 1 meter ditambah dengan 5 meter dibagi 2, berarti 3,5 meter X-nya. 3,5 meter I plus Y-nya berapa? Y-nya adalah ada di 0. Berarti di sini 0. Berarti pusat massanya adalah 3,5 I. Oke, sekarang kita bisa mencari pusat massa totalnya. Berarti RPM totalnya sama dengan M1 kalikan R1 plus M2 kalikan R2 plus M3 kalikan R3 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Oke, tadi belum Ibu sebutkan M1 baik, misalnya M1 itu sama dengan M1 itu sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 2M. Maka kita bisa mencari M1-nya itu tadi M kalikan R1. R1-nya adalah setengah meter I plus 5 meter C ditambah ini kita kurung ya. Kemudian M2-nya berarti sama dengan 2M dikalikan 1 meter I ditambah 2,5 meter C, kita tutup kurungnya, 2M karena massa yang ketiga 2M, kita kalikan dengan 3,5 I.
Baik, kita bagi dengan M1 nya adalah M plus 2M plus 2M sama dengan ini M, ini massa, ini meter ya. Baik, berarti M nya bisa kita kalikan M kali setengah meter, berarti meternya kita jangan tulis dulu biar nggak atau kita taruh di belakang dulu. Berarti ini setengah M ditambah I, kita gabung yang sama-sama I ya, berarti ditambah 2M I ditambah 7M I ditambah 5M J ditambah 5M J ditambah 0 ya. Ini sama ini sama-sama J nya, kalikan meter ya di sini ya, dibagi dengan 5M. Berarti kita tuliskan yang sama-sama I-nya ya. Sama-sama I-nya berarti setengah ditambah 2 ditambah 7 berarti 9 setengah. 9,5 M I plus 10 M J dibagi dengan 5M, ini meter. Kemudian M nya kita coret, berarti sama dengan 1,9 I ditambah 2J. Jadi pusat masanya adalah 1,9 I plus 2J. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kalau kita kemarin bicara tentang pusat massa, sekarang kita lanjutkan ke gerak sistem partikel. Untuk gerak sistem partikel berarti ada hubungannya dengan kecepatan pusat massa dan percepatan pusat massa. Kita sudah mengetahui untuk mencari pusat massa pada sistem partikel, maka kita bisa mencari kecepatan pusat massanya. Kecepatan pusat massanya berarti sama dengan disimbolkan dengan V ya, sama. Jadi V sama dengan turunan dari pusat massa dibagi dengan dt. Kemudian selain kecepatan pusat massa, kita juga bisa mencari percepatan pusat massa. Percepatan pusat massa berarti lambangnya A ya. Jadi ini VPM. Jadi ini APM. Percepatan pusat massa berarti sama dengan turunan dari kecepatan pusat massa dibagi dengan waktu atau per dt. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah sebuah partikel 2 kg memiliki kecepatan 2I-3J meter per sekon dan partikel 3 kg memiliki kecepatan I plus 6J meter per sekon. Carilah kecepatan pusat massanya dan B momentum total sistem tersebut. Baik, kita coba selesaikan contoh ini, yaitu mulai dari kecepatan pusat massa. Kecepatan pusat massa kita sudah punya persamaan VPM sama dengan turunan dari dRPM dibagi dengan dt. RPM-nya itu sama dengan karena ini sudah yang diketahui adalah kecepatan pusat massa yang pertama dan kecepatan pusat massa yang kedua, maka kita nggak menggunakan ini, kita menggunakan
V pusat massa total sama dengan V 1 M1 ya, jadi tetap ada masanya di sini. Baik, Ibu hapus dulu sebentar. Berarti ini masanya jangan lupa karena ada 2 ya. Jadi massa 1 kali V1 ditambah massa 2 kali V2 dibagi dengan M1 plus M2 sama dengan M1 nya yang pertama adalah 2 kg kalikan V1 nya berarti 2I min 3J meter per sekon ditambah 3 kg I plus 6J meter per sekon dibagi dengan 2 kg ditambah 3 kg sama dengan kita satukan yang sama-sama I nya ya, berarti ini kita punya 4 kg ditambah 3 kg ini yang I ya, kemudian ditambah dengan 2 kilo tambah 3 kalikan min 3J berarti min 6 kg J plus 3 kali 6 itu 18J meter per sekon dibagi 5 kg. Nah, 4 kilo ditambah 3 kilo berarti 7I ya, 7I min 6 ditambah 18 berarti 12J dibagi 5, di sini ada kilogram meter per sekon dibagi dengan kilogram, berarti kilogramnya habis ya, berarti sama dengan 7/5 itu sama dengan, kita tuliskan 7/5 saja, 7/5I plus 12/5J meter per sekon. Jadi kecepatan pusat massa totalnya adalah 7/5I plus 12/5J meter per sekon. Kemudian bagaimana mencari momentum total dari pusat massanya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi kita mencari, baik kita lanjutkan untuk mencari pusat momentum pusat massanya. Momentum pusat massanya itu kita punya persamaan P kan, momentum ya, massa kali kecepatan. Untuk momentum pusat massa berarti ini P ya tadi ya, sama dengan massa total dibagi 2 karena ada 2 kalikan VPM. Jadi massa totalnya tadi 2 kg ditambah 3 kg dibagi 2 dikalikan VPM-nya. VPM-nya tadi sama dengan 7/5I plus 12/5J. Maka kita dapatkan 5/2 kg kalikan 7/5I plus 12/5J. Ini meter per sekon tadi ya, ini meter per sekon. Berarti kita punya momentum pusat
masanya sama dengan 5/2 kali 7/5 berarti 7/2 I plus 5/2 kali 12/5, ini 5 sama 5 coret, 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti sini 6J. Kilogram meter per sekon, atau kalau mau di 3,5 I plus 6J kilogram meter per sekon. Ini adalah untuk momentum pusat massa totalnya. Kira-kira seperti itu contoh untuk gerak sistem partikel ya. Selanjutnya Ibu berikan latihan soal supaya kalian bisa mengaplikasikan dan mengira-ngira apakah sejauh mana kemampuan kalian untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih paham lagi terkait dengan pusat massa dan gerak sistem partikel. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum.